Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, perkenalkan nama saya Istiqomah, NPM 1901010039, mahasiswa IAIN Metro, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Agama dan dosen pengampu oleh Ibu Isti Fatona. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memberikan Q&A terhadap narasumber saya nantinya, yaitu seputar sikap, ciri-ciri dan sikap keberagamaan dalam psikologi agama. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan mengadakan obrolan sersan, serius tapi santai. Kali ini saya bersama dengan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro. Perkenalkan, namanya adalah Fani, saya semester 4 dari Pendidikan Anak Usia Dini atau disebut dengan PIAUD. Cekidot. Ya, di sini akan menjelaskan secara singkat saja ciri-ciri dan sikap keberagamaan itu sendiri. Jadi, orang yang memiliki kesadaran beragama yang matang akan melaksanakan ibadahnya dengan konsisten, stabil, mantap, dan penuh tanggung jawab dan dilandasi oleh warna pandangan agama yang luas. Jadi tiada kebahagiaan yang lebih mulia daripada kewajiban melaksanakan perintah agama secara konsistensi. Lanjut, sikap keberagamaan yang dimiliki oleh orang dewasa seperti narasumber saya satu ini berusia berapa tahun? Baru 19 tahun. Ya. Jadi kita kategorikan saja sebagai manusia yang sudah dewasa. Jadi sikap keberagaman yang dimiliki oleh orang dewasa didasarkan pada pendalaman makna dan pemahaman terhadap ajaran agama yang diyakininya, yaitu kita kan beragama Islam. Beragama itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja, tetapi sudah menjadi sikap hidup. Nah, di sini kita lanjut lagi membahas tentang ciri sikap keberagamaan yang ada pada orang dewasa. Yang pertama itu keberagamaan agama diterima berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan hanya sekedar mengikut-ngikut kata orang saja ataupun orang tua atau dan yang lainnya. Yang kedua, bersifat realistis atau rasional, yang artinya ajaran agama itu banyak direalisasikan dalam sikap dan perilaku kehidupan kita sehari-harinya. Yang ketiga, punya sikap yang positif terhadap ajaran agama. Yang keempat, berusaha mempelajari dan mendalami ajaran agama yang diyakininya. Yang kelima, kita itu memiliki wawasan dan pengetahuan keberagaman yang lebih luas dan serta bersifat kritis terhadap materi ajaran agama yang diyakininya. Oke, sekian saja yang bisa saya jelaskan. Mari kita melanjutkan Q&A. Saya akan Q&A bersama Fani. Yang pertama, Fan, kan sikap keberagaman atau ciri-ciri orang yang memiliki agama, yaitu orang tersebut memiliki kesadaran beragama yang matang, terus melaksanakan ibadah dengan konsisten, stabil, mantap, dan penuh tanggung jawab, serta yakin terhadap agamanya. Nah, sedangkan pengalaman kamu dalam beragama itu seperti apa? Ya seperti yang dibilang Mbak tadi, kayak kita harus memantapkan hati. Terus juga nggak bisa beragama tuh asal-asalan, ajaran juga harus jelas. Dengan kayak mana ya? Kita kan menganut agama Islam tuh dari orang tua ya, bukan kita pindah agama sendiri. Jadi mempelajarinya tuh dari kita kecil sampai kita dewasa ini nggak mungkin asal-asalan, pasti ada kitab-kitab yang kita baca. Kita nggak mungkin mempelajari sunnah yang nggak ada ajarannya gitu. Jadi kalau menurut Mbak Fani itu sekarang agamanya atau Islamnya itu tuh berdasarkan hati atau turunan sih gitu, menurut pendapat Mbak gimana? Kalau menurut saya ya, kalau dari awal tahunya kita turunan, Ya. tapi semakin kita dewasa, kita tuh memantapkan hati. Kita nih kayak makhluk dari siapa sih gitu? Kita diciptakan dari siapa? Kalau misalnya kita cuma tahu turunan ya orang tua kita doang taunya. Tapi kalau kita memantapkan hati, kita tahu dong asal usulnya tuh dari mana, siapa yang menciptakan kita gitu. Jadi intinya berarti Mbak Fani ini sudah sadar ya terhadap agama itu sendiri dan yakin bahwa Islam adalah agama yang kita anut. Alhamdulillah.
Nah, yang selanjutnya nih, sikap keberagamaan yang dimiliki orang dewasa yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi kebenaran agama itu sudah bisa kita pertimbangkan dengan secara rasional ataupun pemikiran kita sendiri tanpa ikut-ikutan. Nah, sekarang kalau pengalaman Mbak Fani itu gimana kalau terhadap agama? Pengalamannya Dimas bagaimana ini? Maksudnya kayak ya udahlah aku Islam, ikut-ikutan aja, temen-temenku Islam, orang tuaku Islam, berarti sekarang tuh udah yakin belum atau masih ikut aja? Apa kata orang tua Islam, kamu ikut Islam atau bagaimana? Kalau memantapkan hati udah yakin Islam, mau gimana pun ajaran yang benar-benar tuh emang agama Islam gitu loh. Jadi mau kita ikut sana ikut sini, hati kita tuh di Islam gitu loh. Kayak emang udah dari lahir Islam, ya gede juga Islam. Mau pindah agama tuh ya aneh gitu loh rasanya. Soalnya bukan masa dari kecil aja, kita juga belajar di lingkungan Islam. Pelajaran kita tentang Islam kayak meyakinkan bahwa kita tuh emang benar-benar beragama yang harus dia ikutin Islam gitu. Berarti lingkungan juga mendukung ya kalau kita nih dapat ajaran Islam, agama Islam. Oke, lanjut lagi ke question yang kedua, yaitu sikap keberagaman itu bersifat realistis. Artinya bahwa ajaran agama banyak direalisasikan ataupun dikerjakan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, kan kita menganut agama Islam. Kalau Mbak Fani gimana tuh dalam mengamali sikap dan perilaku agama terhadap kehidupan Mbak Fani sehari-hari itu gimana Islamnya? Mungkin ya faktor utama tuh lingkungan yang baik. Kalau misalnya kita di lingkungan yang baik, kita pasti akan mengikuti ya. Kayak contohnya ada teman sholat, kita pasti ikut sholat. Faktor utama tuh lingkungan dan orang-orang sekitar. Tapi kalau misalnya kita berteman dengan orang-orang yang toksik atau beracun ya, kayak ada azan malah musikan cuman mati musiknya dong gitu, tapi nggak berangkat ke tempat ibadah, itu sama aja kayak gimana ya, realitasnya tuh nggak ada buat beragama tuh, kayak kehidupannya tuh hampa gitu loh. Berarti kan sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari Mbak Fani itu alhamdulillah sudah sesuai dengan ajaran Islam ya. Dan kita juga dapat lingkungan yang alhamdulillahnya itu tidak toksik kawan-kawan. Lanjut mengenai sikap keberagaman yang ketiga, yaitu mempunyai sikap yang positif terhadap ajaran agama. Nah, pandangan Mbak Fani sendiri terhadap agama Islam itu tuh punya sikap yang positif seperti apa gitu loh. Ada nggak yang menurut Mbak Fani itu ajaran Islam itu yang bersifat negatif gitu? Percaya nggak percaya ya, pernah nggak sih kayak itu menyamakan kehidupan kita sama dengan Al-Quran? Kehidupan itu semua ada di Al-Quran ya, gitu. betul. Jadi tuh kayak minim banget buat yang negatif itu hanya di pikiran kita aja. Kalau di kehidupan nggak ada negatif itu perilaku kita yang pertama, terus pola pikir kita dan orang-orang sekitar yang buat kita negatif sama agama. Karena juga kan dalam Al-Quran semua tuh diatur ya Mbak, yang kita tidur, makan, segala macam sudah diatur. Jadi menurut dia sikap positif terhadap ajaran agama itu ada ya, yang negatifnya adalah kehidupan kita, pola pikir kita, seperti itu. Lanjut Q&A yang keempat, yaitu ciri-cirinya atau sikapnya berusaha mempelajari dan mendalami ajaran agama. Nah, Mbak Fani sendiri sudahkah berusaha mempelajari dan mendalami ajaran agama Islam itu tersendiri apa belum? Pastinya ya sudah dong Mbak. Kayak kalau misalnya aku nggak mendalami, nggak mungkin dong sekarang aku berhijab, nggak mungkin dong aku belajar agama, nggak mungkin dong aku sholat. Dari mana aku tahu asalnya sholat itu bacaannya bagaimana rukunnya jilbab, hukumnya berjilbab itu bagaimana. Pokoknya semua itu harus kita pelajari. Kalau kita nggak belajar itu nggak ada ilmunya, dan kita nggak tahu kita tuh berdiri itu siapa. Dan untuk mendalami ajaran agama Islam itu sendiri tuh cara Mbak Fani gimana mendalami ajaran agamanya? Pertama tuh ya, kita tuh kalau mendalami agama Islam tuh pertama faktornya dari orang tua pastinya. Kita ngeliat pola kehidupan orang tua kita, pola didik orang tua kita tuh gimana, cara sholat mereka gimana, tepat waktu atau tidaknya. Yang kedua itu dari sekolah pastinya. Pendidikan pasti agama itu pasti. Nggak kayak kita ngaji di sekolah atau hafalan itu pasti. Yang ketiga tuh teman itu berpengaruh banget. Kayak seperti saya berteman dengan dia. Kalau misalnya saya sholat, dia ikut sholat. Kalau misalnya saya sholat dia nggak ikut sholat, itu kayak toksik, tau nggak sih pertemanannya? Kayak apaan sih gitu. Racun say, berdosa. Lanjut yang kelima, yaitu memiliki wawasan serta pengetahuan
pengetahuan keberagaman yang luas serta bersifat kritis terhadap ajaran agama. Jadi kalau Mbak Fani sendiri sudahkah kritis dalam ajaran agama? Misalnya ada yang ajaran agama itu yang menurut Mbak Fani itu nggak sepandangan dengan Mbak Fani, itu ada nggak gitu, mengkritisi ajaran agama yang salah menurut Mbak Fani? Pasti nggak? ada, pasti ada. Contohnya Kayak gini ya. Kadang pola pikir kita sama Al-Quran itu kayak di luar logika banget. Bener nggak sih? Kayak apa sih, makan ini aja haram, padahal kan enak, bener nggak? Itu yang harus kita kritisin. Apa yang buat ini haram? Kayak misalnya nih, contoh aja ya, kita nggak boleh makan bangkai, tapi boleh makan bangkai yang di laut. Ya. Bener. Kenapa itu? harus Kenapa dikritisi itu? ya? Padahal sama-sama bangkai. Ternyata setelah kita kritisi, kita cari tahu segala macam, air garam itu mengandung pengawet. Jadi mau bangkai yang di laut itu nggak bakal Selama apapun itu ya. itu nggak bakal jadi bangkai. Tapi kalau yang di darat itu membusuk gitu. Itu menurut aku wajib dikritisin. Kok bedanya apa gitu loh? Jadi intinya itu apa yang nggak kita tahu dan nggak kita suka tuh ternyata ada manfaatnya Ada juga. manfaatnya. Gitu. Alhamdulillah guys, sudah selesai Q&A kita bersama mahasiswa kampus sebelah saya UM Metro. Jadi intinya ciri dan sikap keberagaman itu ada pada diri kita serta lingkungan yang sangat mempengaruhi kita. Lingkungan keluarga, teman yang terutama menurut Mbak Fani yang sangat mempengaruhi pola pendidikan, sikap keberagaman Karena kita kan mahasiswa ya Mbak ya, terlalu banyak di luar daripada di rumah. Jadi Betul. teman itu faktor banget. Kita tuh jarang kayak kehidupan di rumah tuh dari 100% mungkin 30% ya cuma tidur, makan, mandi. Iya. Setelahnya ya kita di luar gitu. Ya, bersosialisasi dengan dunia luar ya. Oke, cukup sekian guys obrolan kita kali ini. Sekian dari obrolan Sersan, serius tapi santai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum